Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Kepada seluruh takmir Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah, saya hormati para sepuh, para bini sepuh, para asatid, para ulama sekitar Masjid At-Taqwa ingkang kula muliaken, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa, bapak-bapak lan ibu-ibu ingkang dipun muliaken Allah, ingkang kula hormati. Langurmin monggo kita tansah syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sudah di akhir bulan Muharram, tanggal 27 kalau nggak salah, atau 28. Mudah-mudahan di tahun baru Hijriah 1448 ini, kita semuanya, bapak-bapak serta ibu-ibu, tetap bersyukur karena masih diberikan kesempatan hidup, sehat, rezeki terus diberikan Allah pada kita. Dan alhamdulillah kita tetap menjaga iman dan Islam kita. Mudah-mudahan istiqomah dalam ibadah, dalam bermuamalah, sehingga kita mudah-mudahan ketika dipanggil Allah dalam kondisi siap sebagai seorang muslim husnul khatimah. Maka wajiblah bersyukur setiap hari, setiap saat,
ciri di antara orang mukmin adalah syukur dan sabar. Syukur, hari ini kami akan membahas di awal dari pertemuan ini makna dari syukur. Kemudian nanti sebagaimana saya diminta temanya sebetulnya nanti adalah pesan malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bapak-bapak, mudah-mudahan salawat dan salam untuk uswah hasanah kita, kedua kita, suri tauladan dan ikutan kita Rasulullah Muhammad SAW, untuk seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita menjadi umat Rasul yang istiqomah menjalankan ibadah, menjalankan syariatnya. Itulah orang-orang yang besok pada yaumil qiyamah akan didoakan, dimintakan syafaat oleh Rasulullah untuk menjadi calon-calon ahli surga, dijauhkan dari siksa neraka. Saudara-saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan di jamaah ini segera Allah cabut penyakitnya. Yang sedang dalam perjalanan, mudah-mudahan diselamatkan hingga sampai tujuan. Yang punya hajat kebaikan, semoga Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, syukur. Saya menulis di sini dari buku Ensiklopedia Pengetahuan Quran dan Hadis. Berangkat dari kata sabda firman Allah, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bahwa Allah telah memaklumkan kita untuk bersyukur. Barang siapa yang bersyukur pada Allah akan ditambah nikmat, maka barang siapa yang mengkufurinya akan diancam dengan siksa yang pedih. Makna syukur secara umum didefinisikan asyukru ats-tsana'u 'alal muhsini bima aulakahu minal ma'ruf. Ini secara umum, syukur adalah pujian kepada orang yang memberikan kebaikan atas kebaikannya. Makanya syukur di sini dalam istilah kata adalah makna kata yang biasa kita mengatakan terima kasih kepada sesama orang yang berbuat baik. Maka syukran katsiran, kalau kita diberikan mengatakan syukran katsiran, terima kasih banyak. Nah, menurut istilah asyukru zuhuru athari nikmatillahi ala lisani abdihi. Tanaan waqtirafan wa ala qalbi syuhudan wa mahabbatan wa ala jawarihi qiyadan wa ta'atan. Nah, ini menurut istilah syariah. Syukur adalah menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya melalui lisan berupa pujian dan pengakuan, melalui hati berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah, dan melalui anggota badan berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Makna syukur mengandung 3 dimensi. Pertama, secara batiniah, pengakuan bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Allah dan kita mengakui betul semuanya dari Allah. Diwujudkan dalam lisan, memuji kepada sang pemberi nikmat itu dengan membaca hamdalah. Lalu bukan hanya di situ saja, bentuk syukur yang sesungguhnya diwujudkan dalam muamalah berbentuk perbuatan menaati perintah-perintah Allah. Jadi bohonglah orang yang mengatakan syukur, aku syukur teman oleh hadiah misalnya dari siapa, lagi orang ada duit, alhamdulillah malah luwih duitnya misalnya, atau mendapatkan tanamannya panen begitu banyak, cuma ngomong alhamdulillah dan bilang sama orang lain syakar syukur, tapi perbuatannya tidak berubah, ketaatan sholat orang misalnya, dan tidak memberikan sebagian rezeki kepada orang lain,
kan bentuk-bentuk ketaatan pada Allah. Jadi syukur itu harus diwujudkan dalam hal 3 hal. Pengakuan diri bahwa segalanya nikmat itu hanya datang dari Allah. Kemudian diwujudkan dalam lisan, membaca hamdalah, alhamdulillah. Kemudian diwujudkan dengan ketaatan melaksanakan perintah-perintah Allah. Berarti orang yang sholat ini menunjukkan syukur kita kepada Allah. Karena diperintahkan aqimis sholat, dirikanlah sholat. Subuh-subuh ngapain juga dingin-dingin, orang dingin-dingin empuk, dingin-dingin kaku karena musim kemarau. Tapi kita datang ke sini. Sampai saya pakai jas. Saingan karo Pak Dokter ini saya jadinya. Pak saya habis. Itu ada Ustadz Jamal, monggo Pak Ustadz. Jadi syukur itu mengandung 3 aspek, itu harus di 3-tiganya, ya. Jadi mengakui dalam batin apa semuanya itu dari Allah, diwujudkan memuji Allah, bentuknya membaca hamdalah, diwujudkan dalam ketaatan menjalankan perintah-perintah Allah. Jadi tidaklah orang itu disebut syukur ketika dia berfoya-foya malah tidak melaksanakan perintah Allah. Syukuran undang wakan, tapi maghrib orang sholat misalnya, ngendi-ngendi sholatnya dan seterusnya, itu belum syukur yang sempurna. Seremonial memberikan sesuatu. Nah, maka kita wajib bersyukur karena Allah memberi rezeki tanpa hitungan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Surat An-Nahl, ya. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam beberapa surat, Allah itu menyebut dirinya juga innallaha ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Syukurnya Allah itu bukan syukur seperti kita terima kasih pada Allah. Yang dimaksud syukurnya Allah adalah Allah Maha memberi balasan kepada makhluknya, hambanya yang berbuat kebaikan. Artinya memberikan pahala berlipat atas kebaikan makhluk itu dengan pahala yang berlipat-lipat. Itu namanya asy-syakur, sifat dari Allah. Allah adalah asy-syakur. Ya. Itu makna syukur. Syukur adalah Allah, ya, memberikan pahala yang berlipat kepada siapa yang berbuat kebaikan. Itulah sifat asy-syakurnya Allah. Maka banyak ayat-ayat yang di dalamnya mengandung makna bahwa Allah kok bersyukur. Jadi itulah makna syukur. Nah, tema kita hari ini adalah tentang hadis di mana malaikat Jibril pernah bertemu menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Hadisnya berbunyi, lengkapnya begini. Waqala Rasulullah, ya Muhammad. Jadi Jibril mendatangiku lalu berkata, wahai Muhammad, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mafarikuhu wa'mal ma syi'ta fa innaka madziyuh bihi. Jibril mendatangiku lalu berkata, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu karena sesungguhnya kamu akan mati. Cintailah siapa yang kamu suka karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah sesukamu karena sesungguhnya engkau akan diberi balasan karenanya. Rawahul At-Tabarani. Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sebuah pelajaran dari Jibril kepada malaikat, kepada Rasulullah, tentunya kepada umat Nabi. Pertama, hiduplah sesukamu karena sesungguhnya kamu akan mati. Makna nasihat ini adalah
ditunjukkan bahwa seluruh manusia, seluruh makhluk hidup akan menghadapi kematian dan akan dimintai pertanggungjawaban. Banyak sekali ayat yang menunjukkan tentang kullu nafsin dha'iqatul maut. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Surat Al-Anbiya ayat 35. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami Allah akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, di antara diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala tujuan dari Allah menciptakan manusia itu sudah diterangkan di antara surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan untuk diuji di antara kamu siapa yang paling baik amalnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi kita ini sedang dipertandingkan, bukan kompetisi sepak bola, tapi kompetisi sepak bola saja siapa yang terbaik mainnya, yang penting menangnya. Kalau kita yang terbaik bagaimana akhlak kita, bahwa segalanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dan pahala itu tidak diberikan di dunia ini langsung. Di dunia ini belum ada pahala sesungguhnya. Allah menegaskan di dalam surat Ali Imran. Di dalam surat Ali Imran Allah menerangkan surat ayat ke-185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Surat ini, ayat ini kalau di kampung kita sini ya, itu biasanya dibaca oleh di kuburan ketika pemakaman ya. Itu maksudnya mengingatkan pada kita sekalian bahwa setiap yang bernyawa akan merasakan kematian, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasan. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Tapi dunia gue kadang-kadang melalaikan kita semuanya. Coba lihat, kalau lihat berita televisi kan kita ngeri nggih. Masa sih emas nganti kiloan disimpan duit ya Allah, seperti itu ya, kita ngeri lah ya. Itu sebenarnya hidup tidak akan mati selama-lamanya. Itulah orang yang tidak pernah merasakan bakal ada kematian. Mengingat mati adalah ibadah, Bapak-bapak. Nabi bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsiru dzikra hadzimil ladzati, yakni al maut, kata Rasul. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan dunia, yaitu al-maut. Dalam sebuah riwayat Nabi menganjurkan paling tidak 70 kali atau 100 kali kita ingat kematian. Kalau kita ingat mati bakal diperintai pertanggungjawaban, pasti kita takut akan berbuat maksiat dan kita akan terdorong untuk berbuat kebaikan. Nah, ingat mati, ingat bahwa Allah mengawasi kita selalu. Nah, orang yang beriman itu harus mempunyai sikap senantiasa merasa dalam pengawasan Allah.
sifat merasakan dalam pengawasan Allah itu dalam bahasa agama namanya mempunyai sifat muraqabah. Jangan dibalik mukorobah, muraqabah ya. Mukorobah kan nyana Ustaz ahli bahasa, orang yang dekat pada Allah. Muraqabah itu merasa Allah senantiasa mengawasi kita. Aina ma kuntum fahuwa ma'akum. Dimanapun kamu berada, Allah selalu bersamamu. Nah, orang yang sudah mempunyai sikap seperti ini pasti hidupnya hati-hati. Ada akibat dari orang yang muraqabah ini, ada 3 kebaikan yang akan muncul dalam sikapnya. Yang pertama, apabila seseorang itu berbuat amal soleh, tidak berharap mendapatkan pujian orang lain, semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Allah. Itu yang namanya berbuat baik dengan sikap ikhlas atau ridho. Jadi muncul sifat ridho karena merasa bahwa wis ben dilaporna ya, karena orang laporna sedekah saya, toh Allah yang mencatatnya. Itu namanya sifat ikhlas, tidak mengharapkan pujian dari manusia. Nah, sifat muraqabah yang pertama muncul sifat seperti itu. Yang kedua, orang yang muraqabatullah itu merasa takut apabila akan berbuat maksiat. Seumpamanya orang-orang koruptor, hakim, jaksa, polisi, semua kita manusia lah, siapapun kita akan mendapatkan suapan segitu banyak, takutnya kepada Allah. Maka kita terhindar dari perbuatan maksiat lantaran kita tahu bahwa kita diawasi oleh Allah. Bukankah Allah itu mengirimkan 2 malaikat kepada kita, membuat CCTV disorot oleh 2 malaikat, malaikat Ar-Raqib akan mencatat segala kebaikan, malaikat Atid akan mencatat segala keburukan kita. Aina ma kuntum, aina ma kunta, maka ittaqillaha haitsu ma kunta, takwalah engkau kepada Allah dimanapun Anda berada, karena kita senantiasa dalam pengawasan Allah. Itu sikap muraqabah yang kedua. Pertama, kalau beramal soleh akan sifat ikhlas, semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah, tidak harus dipuji oleh orang lain, tidak harus diketahui oleh orang lain. Terhindar dari 2 penyakit beramal, yaitu sum'ah dan ar-riya. Ya. Sum'ah itu hanya ingin diperdengarkan oleh orang lain, kalau riya ingin dipuji-puji oleh banyak orang. Itu terhindar dari sifat penyakit riya dan sum'ah, orang yang muraqabah. Yang kedua tadi, apabila ada kemaksiatan, dia menghindarkan diri dari segala kemaksiatan karena takutnya kepada Allah. Yang ketiga, segala sesuatu perbuatan yang bersifat diperbolehkan bebas pun dia akan menjaga adab-adab Islami agar tercatat sebagai ibadah. Contoh, tidur, makan, minum, dan seterusnya yang sifatnya umum, yang disebut mubah, yang diperbolehkan. Tidurnya orang muslim dengan mengikuti petunjuk Rasul, baca Fatihah misalnya, baca surat Al-Ikhlas, baca trikul ya, qul huwallahu ahad, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu birabbin nas, surat syukur sampai surat Tabarok, atau minimalnya baca ayat kursi, kemudian berdoa. Bangun tidur, berdoa lagi, mengucap hamdalah, dan seterusnya. Itu supaya hal-hal yang sifatnya boleh pun ada nilai-nilai ibadah sesuai dengan sunnah seperti itu. Minum kan bebas, mau berdiri, mau tangan kiri, ya kan? Kalau di iklan-iklan air minum kan semua minumnya kiri ya. Itu tidak Islam, itu bukan negara Islam, dan itu artis. Dia minum sekali aja lem mineral bisa jadi dapat ratusan juta ya. Padahal dia minumnya tangan kiri sambil berdiri. Apabila dia duduk sambil berdoa, dia dapat pahala dunia dan akhiratnya. Maka
minumnya harus duduk, dipegang tangan kanan, minimal baca bismillah. Ini namanya nilai-nilai yang bersifat mubah bisa bernilai ibadah. Itulah sikap muraqabah. Yang kedua, cintailah siapa yang kamu suka, karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Bapak dan Ibu, manusia ditakdirkan sebagai makhluk sosial, tidak bisa lepas dengan hubungan kepada orang lain. Sesama manusia bantu-membantu. Manusia dikaruniai hidup dengan ada hati untuk saling berkasih sayang. Tetapi seberapapun juga rasa cinta sesama itu pasti akhirnya harus berpisah. Suami yang ganteng gagah pada akhirnya juga harus berpisah. Istri yang cantik juga akhirnya bakalnya beranak kepada orang tua kepada anak pun akhirnya berpisah. Oleh karena itu, tidak usahlah berlebih-lebihan mencintai barang sesuatu di dunia ini. Memang kodratnya Allah menakdirkan kita itu manusia rakus kepinginnya akeh duwe apa-apa, menguasai. Nah, di dalam surat Ali Imran ayat 14, Allah menerangkan kepada kita bahwa manusia itu tuh diliputi dengan rasa cinta kepada apa? Nah, Allah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab." Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan. Apa yang diinginkan oleh manusia pada umumnya? Kalau laki-laki berupa kayak wong wanitanya mesti malah hafal dan perempuan ya, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak. Contohnya itu emas disimpan sampai 174 kilo. 74 kilo. Duitnya nang berangkas ke bank temen. Kowe duit pira-pira kaya kowe duitnya nggo diapakan mana sih bisa laporan nggo apa mana harus oleh rampasan. Harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda-kuda pilihan. Angger sing sugih saiki mobil mewah-mewah, garasine 1 hektar, mobil apa saja dapat dalam berian ora iso numpak mobil nggih. Kuda-kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang, itulah kesenangan hidup di dunia. Dan semuanya itu tidak ada artinya di sisi Allah lah tempat kembali yang terbaik. Jadi tidak ada artinya dunia seisinya ini kalau kita tidak beramal soleh. Itu sudah dijelaskan. Jadi yang karena wong kepingin lanang pingine wong wadon ayu ya itu sudah namanya sunatullah, kodrat dari sana. Kepingin mobil akeh ya itulah suatu. Tapi semuanya dikendalikan oleh hati kita, adanya iman dan keislaman kita. Manusia diciptakan serakah. Satu lagi nggih, setengah 6 cepat 6 ya. Yang ketiga, berbuatlah sesukamu karena sesungguhnya engkau akan diberi balasan karenanya. Jadi ingat, setindak selaku semuanya ada balasannya, ada catatannya. Dan Allah sendiri menjelaskan di beberapa ayat yang saya tadi baca, Al-Zilzalah ya misalnya. Yauma idin yasdurun nasu astatal liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Jadi nanti hari kiamat berkelompok-kelompok akan diperlihatkan. Ada kelompok kanan yang akan mendapatkan rapot dari sebelah kanan. Ini golongan orang yang mukmin, calon ahli surga yang disebut ashabul yamin.
Dengan kelompok yang sebelah kiri, orang yang dalam ketakutan hidupnya di dunia wal-wal kediwal, ya, orang sandal, orang aspal, kabeh-kabeh, orang sandal, orang bantal, orang aspal, kabeh-kabeh, ya itu berbahaya seperti itu, ya. Itu nanti akan menyesal, tidak bisa kembali lagi, bisa menjadi kelompok ashabus shimal, kelompok kiri, di mana mereka akan masuk ke dalam golongan ahli neraka. Naudzubillah min dzalik. Jadi pada hari manusia dikumpulkan dari kuburnya keluar, dikelompokkan sesuai dengan amal perbuatannya. Maka wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar dzarrah, sebesar debu, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Maka dalam surat Yasin diterangkan, tidak bisa mengelak kita, mulut kita dikunci. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Itulah keadaan pada yaumil hisab, pada hari kiamat. Kalau ingat seperti ini, maka insya Allah hidup kita akan lebih hati-hati. Mari kita banyak mengingat kematian, bahwa kita semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita nanti mempunyai sifat jiwa yang tenang, tidak gerusa-gerusu terhadap harta maupun kepada apa. Kita mempunyai sifat sabar, kita mempunyai hati dan perangai hati yang tenang, mutmainah, sehingga pada hari kiamat kita akan dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan kita akan sebenarnya dipanggil oleh, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridainya, dan masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita hidup istiqomah, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Maka ada doa-doa yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Allahumma ij'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yaumal liqaika. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku adalah ujungnya, dan sebaik-baik amalku adalah penutupnya, dan sebaik-baik hariku adalah hari ketika berjumpa denganmu. Maka kita berdoa selalu, mudah-mudahan hidup istiqomah, wafat husnul khotimah, dijauhkan dari su'ul khotimah. Allah, yang paling gampang, doa yang paling populer adalah Allahumma inni as'aluka husnal khotimah wa a'udzubika min su'il khotimah. Ini paling gampang ya. Allahumma inni, sarang-sarang, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah, as'aluka husnal wa a'udzubika min su'il khatimah. Yang artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu akhir hayat yang baik, dan aku berlindung kepadamu dari akhir hayat yang buruk. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita, hidup kita bersama-sama nanti di akhirat bersama orang mukmin yang lain. Fatiras samawati wal ardi, anta wali fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, penguasa langit dan bumi, Engkaulah penolong kami di dunia dan di akhirat.
wafatkan kami dalam keadaan Islam, taat dan patuh, dan kumpulkan kami bersama orang-orang soleh yang lainnya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Yusuf ayat 101. Doanya Nabi Yusuf. Fatiras samawati wal ardi anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Makatan mudah-mudahan manfaat untuk diri saya sendiri dan mudah-mudahan kita senantiasa zikrul maut agar kita senantiasa menjaga diri dari perbuatan segala kemaksiatan dan akan senantiasa menambah amal soleh yang pecah insyaallah husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma minkum billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan, tidak ada protokolnya ya. Berikutnya.